Apakah benar kata anjay bisa dipenjara? Benar. Ya, ini semua yang ditunggu-tunggu oleh Leslar se-Indonesia bahkan sedunia. Langsung aja Lukman Rizky Rizgantara. Masya Allah, ini adalah dua lawyer handal yang sangat ditunggu pencerahannya tentang anjay. Mungkin langsung aja pertanyaan Pak lawyer muda yang handal. Ya. Pertanyaan pertama adalah apakah benar kata anjay bisa dipenjara? Benar. Waduh, Saya nggak setuju. kok bisa gitu? Benar. Kalau saya nggak setuju. Benar. Benar. Kalau saya nggak setuju. Wah, jadi berarti saya nggak bisa dipenjara dong ngomong kata anjay. Benar, tapi ada tapinya. Dulu. Oke, gimana tapinya itu? dulu yang harus kemudian dipahami dan dicerna. Baik. Karena kan sekarang ini pemberitaannya atau yang lagi marak di media sosial khususnya. Benar. Terus pemberitaan juga narasinya ngomong anjay dapat dipidana. Jadi kan muncul keresahan, Bang. Benar. Tapi ngomong anjay dapat dipidana itu ketika memang memenuhi unsur pidananya. Unsur pidana. Nah, sebagaimana kan kemarin muncul surat tuh, Bang. Benar, Surat- press release. ya, press release. Viral, satu Viral. Indonesia benar-benar heboh. Sekarang kita hidupnya aja udah ribet banget karena corona, Iya. tapi diribetin lagi karena kata anjay. Nah, Makanya makanya. kalau kata saya itu lebay. Lebay Kalau ada ya? orang ngomong itu bisa dipidana itu lebay. Wah, ini sampai katanya ke DPR juga Iya. anjay dibahas. Padahal itu kata salah satu anggota dewan, Iya. itu bahasa di kedai kopi, bahasa kita sehari-hari. Nah, bahasa Kok- bercandaan. Iya, jangan lebay, nggak Jangan asik lebay. banget hidupnya Iya. gitu. Mikir yang prinsip-prinsip lah. Tapi gini, ini Leslar kan pingin banget nih ya, Leslar se-Indonesia, bahkan masyarakat bukan hanya Leslar, ini kan gaduh ya. Jadi kita pingin ada pencerahan dari Bapak lawyer bagaimana hukumnya ya. Kita kan sekarang ini paling anti ya, kalau dengar kata pidana, Serem ya, gitu ya. kata penjara serem kan. Jadi kayak hidup ini kayak nggak asik lagi gitu loh. Terkekang ya kan? Terkekang, terbatas gitu. Nah, sampai ada komentar netizen tuh, dia bilang, yaudah nanti nama anak aku Anjay aja. Jadi yang nyebut semuanya biar masuk penjara. Sampai aku sematkan itu komentarnya, lucu Nah, banget. itu yang salah arti sih. Salah arti, oke. Sekali lagi mungkin saya mewakili seluruh Leslar yang ada di dunia, di Indonesia atau seluruh masyarakat, mengucapkan terima kasih banyak ini terhadap lawyer muda yang saya juga lihat track recordnya luar biasa, banyak bantu masyarakat ya, yang mencari keadilan, ya masyarakat kecil dan banyak case-case kecil yang nggak mikirkan bagaimana hasilnya, yang penting bantu orang aja untuk menegakkan keadilan. Ini luar biasa, pokoknya respect banget dari saya. Semoga bapak-bapak lawyer di sini, abang lah ya. Oh, katanya kalau nggak salah dari Bandung ya? Bandung. Wah, berarti ini Akang, Akang ya. Akang. Akang, kalau saya bilang muter-muter ya. Kalau saya Kalau bilang anjay, anjay, kalau saya bilang anjay, Anjay. anjay. Jadi anjay Terus itu, itu Bang, gimana? Dipidana nggak ngomong kayak gitu? Anjay itu tergantung pemaknaan, Pemaknaan. tergantung waktu, tergantung apa untuk apa kalimat anjay itu dialamatkan, Dialamatkan. atau disampaikan. Kalau anjay misalkan untuk menegaskan ada kelebihan misalkan. Kelebihan. Kita lihat ada mobil bagus, Mewah, atau rumah pemandangan bagus, mewah. Iya kan? Anjay, keren banget tuh rumah. Wah. Ingin punya kayak gitu. Wah, betul. Nah, itu nggak? Asik kan? Iya ya. Anjay. Takjub. Takjub, bener, bener. Malah ada perumpamaan katanya anjay itu. Asikin aja saya. Wah. Itu kan lebih luas Lebih lagi. luas. Ini nih yang asik nih. Jadi beberapa dekade terakhir ini itu agak dihebohkan sehingga kita agak kurang asik lah hidupnya. Jadi mudah-mudahan dari pencerahan bapak-bapak lawyer yang mengerti hukum, kita kan orang awam ya. Makanya kita panggilkan ahlinya. Terkadang kita ngomong yang bukan kita ahlinya kan repot juga. Makanya saya coba berpikir dan untuk memuaskan semuanya Leslar se-Indonesia, sedunia, saya undang lah bapak-bapak lawyer ini. Makanya tanyain sama orang yang bilang bisa dipidana. Dipidananya dari mana? Gitu. Iya, tapi saya takutnya kan Pak sekarang debat kusir, Kang. Takutnya debat kusir kan nggak enak. Tapi dengan ada pencerahan nanti dari akang-akang lawyer ini bisa mencerahkan kita semua lah supaya nggak terlalu tegang. Jadi hidupnya asik, nggak bawa lebay asik. seperti itu. Nah, berikutnya Kang, ini ada pertanyaan. Apa beda KPAI sama KNPA? KNPA itu yang rilis kemarin ya? Ya, yang rilis kan Jadi itu gini. KNPA. Karena kita sebagai orang awam nggak ngerti nih. Loh, kok yang rilis bukan KPAI ya? Iya. Terus masa masalah anjay KPAI sampai segitunya menghebohkan. Jadi kan kita penasaran nih sebagai netizen atau orang awam. Sehingga mungkin
ya kita pertanyakan lah pada bidangnya. Ini langsung saya panggil, gak main-main loh. Ini saya mengundang luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak bisa hadir di podcast saya yang sederhana ini. Karena yang saya undang juga belum banyak, tapi alhamdulillah trending, alhamdulillah. Karena orang-orang luar biasa dan kebetulan ini karena pasukan Leslar yang menyatukan barisan luar ini harus biasa trending militan. ya, makin banyak yang lihat, makin banyak yang tercerahkan. Tercerahkan, baik, makanya kita sampaikanlah kebenaran-kebenaran dan menurut kacamata hukumnya seperti apa. Sekali lagi pertanyaannya, Akang Lawyer, apa perbedaan KPAI sama KNPA? Kalau KPAI, sepanjang pengetahuan kami tuh Bang ya, KPAI itu kan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. KPAI itu dibentuk berdasarkan undang-undang. Ada komisionernya di sana kan gitu. Kalau yang kami lihat, yang menerbitkan rilis surat menghentikan stop kata anjay katanya, itu adalah KNPA. Oh, bukan KPAI. Ya, itu bentuknya adalah lembaga swadaya masyarakat. Dan di dalam suratnya yang kami kaji itu kan hanya berupa himbauan. Benar. Karena tidak ada kewenangan untuk menyatakan orang bersalah dapat dipidana, kan tidak. Benar. Nah, kaitannya dengan pemberitaan yang sekarang itu jadi keresahan. Benar nggak anjay bisa dipidana? Tadi kan di awal saya bilang bisa. Sepanjang anjay itu dipergunakan untuk menyerang kehormatan seseorang. Wah, tapi sejauh ini saya lihat kita nggak pernah menggunakan kata anjay untuk menyerang seseorang, tapi benar-benar untuk asik anjay seperti itu. Kita aja sering ya. Sering ya? Wah, berarti karena pencerahan ini kita nggak perlu tegang ini lagi Kang ya. Lukman kalau lihat Cecan lewat di jalan anjay, wah, cantik banget. Kalau kita misalnya ini kan kita memang penikmat media sosial ya, baik kaum milenial maupun kaum zoomer. Kira-kira ketika kita buat caption anjay itu salah nggak sih? Ya kalau anjay untuk apa dulu tadi saya bilang, apa peruntukannya, maknanya untuk apa kan gitu. Kalau anjay ketika kita misalkan kalau di Instagram tuh Bang, kan biasanya ada foto, captionnya tuh apa, misalnya lagi di pemandangan, lagi di tempat-tempat yang memang hits gitu kan, anjay asik banget, itu kan tidak ada menyerang siapa coba. Iya. Terus ini pertanyaannya nih di kacamata hukum, sekarang kan ini memang lagi musimnya ya, laporan melaporkan. Jadi itu kan tadi dikatakan bahwa KNPA adalah lembaga swadaya masyarakat. Tapi kan punya hak kan untuk melaporkan siapa saja. Karena sekarang ini siapapun berhak melaporkan seperti itu. Itu gimana pencerahannya? Jadi gini, semua masyarakat punya hak untuk membuat laporan. Tapi jangan salah. Si pelapor juga punya dampak terhadap laporannya. Jika laporan itu ternyata tidak ada tindak pidananya, tidak terbukti. Berarti nggak boleh asal-asal juga ya? Tidak boleh, tidak ada peristiwa pidana. Misalkan seseorang melaporkan, ada peristiwa pidana, itu juga bisa dipidana orang yang melaporkannya. Wah, jadi seperti itu ya. Gitu. Jadi nggak asal sembarang lapor orang. Sembarang, memang semua orang punya hak untuk melapor, tapi jangan asal-asalan membuat laporan. Tidak ada peristiwa pidana terus dia melaporkan, jangan juga begitu. Jangan lebay intinya. Jangan lebay. Baik. Ya, lalu berikutnya yang mungkin menjadi pesan kesan lah untuk semua masyarakat di seluruh Indonesia, terutama juga buat Leslar, pasukan anjay katanya ada juga banyak banget. Mereka itu solid banget ya, sehingga aku berkepikiran supaya mereka makin solid, makin menyatukan barisan. Saya undang lah ini lawyer-lawyer yang luar biasa ini bisa hadir di tempat ini. Kira-kira apa pesan kesannya untuk masalah anjay ini sehingga semuanya bisa tercerahkan? Tadi kalau dibuka gimana? Jangan apa? Jangan lebay. Bawa asik aja. Itu apa obrolan kita sehari-hari di warung kopi. Nggak usah dibawa heboh. Banyak yang lebih penting yang bisa kita pikirkan. Benar. Tapi paling penting tuh pahami hukumnya. Jadi kalau nggak keluar batas atau koridor hukum kan aman-aman aja. Definisi dari anjay yang bisa menjerat kita pidana dan bagaimana definisi anjay yang sebenarnya itu asik-asik aja. Siap. Secara luasnya begini Bang. Anjay atau kan diartikan sebagai kata anjing ya. Mohon maaf. Nah, kalau kata anjay itu dipergunakan untuk niatnya untuk merendahkan martabat seseorang atau menghina seseorang atau membuli seseorang. Nah, itu kan si orang tersebut pasti dia merasa rugi dikata-katain anjay yang sekarang heboh diinterpretasikan sebagai anjing. Nah, dia bisa saja melapor kepada polisi, tapi terhadap surat yang
diterbitkan oleh KNPA itu, lembaga swadaya masyarakat itu kan yang concern terhadap perlindungan anak. Jadi dikhawatirkan takut kata anjay itu dipergunakan untuk membuli anak. Benar. Nah, kalau kemudian ada orang yang memang membuli anak dengan kata anjay, misalkan ngata-ngatain anjay lu, kurang ajar lu, apa segala. Dan di dalam undang-undang perlindungan anak itu karena apa, Bang? Kekerasan terhadap anak itu tidak hanya dari bentuk fisik, tapi kekerasan verbal dengan kata-kata pun itu bentuk kekerasan. Benar. Makanya sepanjang tidak ada itu penggunaan kata anjay ya aman-aman aja. Berarti bukan kata anjaynya kan yang berbahaya kan, itu penekanannya, kata-kata niatnya, ada kata-kata kasarnya. Kalau saya sih nggak setuju kalau kata anjay itu bisa dipidana. Kalau saya pribadi nggak setuju. Tapi saya sangat yakin Leslar se-Indonesia dan sedunia itu tidak ada pingin saling menyakiti siapapun. Betul. Justru itulah kita mengundang ahlinya. Masalah hukum kan kita bukan ahlinya. Masyarakat juga banyak kan yang awam. Tadi buktinya nggak bisa membedakan antara KPAI sama KNPA. Sehingga saya harus menanyakan ini kepada orang yang berwenang dan yang mengerti hukum. Terus kan apalagi sekarang banyak tuh, seperti orang yang menghebohkan kata anjay ini, dia itu mengambil pengamat memanggil ahli, tapi ahli dan pengamat dari dia sendiri. Tentu saja dia bisa menggiring pendapat yang ingin dia sampaikan ke masyarakat. Jadi untuk itu biar berimbang, saya panggil lah ya yang mengerti hukum biar bisa mencerahkan untuk semuanya. Mungkin itu aja yang luar biasa. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih, sekali lagi kita doakan yang terbaik untuk akang-akang lawyer ini, untuk bangsa juga. Semoga kata anjay semakin asik. Semoga jangan ada yang gaduh-gaduh lah. Ya karena sekali lagi hidup kita ini udah ribet banget karena corona. Jangan sampai diribetkan dengan kata anjay. Semoga diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Close the door.